semuanya, kami dari kelompok Kelar Waktu Zuhur akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai e-commerce Amazon tentang online store dataset yang diampu oleh Bapak David Naista, MTI. Anggota kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu Azerti Kamelia Putri dan Eka Ratnasari. Latar belakang dari online store dataset yaitu dataset ini digunakan karena mencerminkan kondisi nyata toko online yang menjual berbagai produk dari beragam kategori, brand, harga, stok, rating, dan diskon. Data ini penting untuk dianalisis agar dapat memahami pola penjualan, tren harga, serta faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen. Tujuan dari analisis dataset ini adalah untuk memahami bagaimana karakteristik produk di sebuah toko online seperti harga, kategori, brand, rating, ulasan, stok, dan diskon mempengaruhi performa dan penyebarannya. Sumber data yang kami ambil merupakan kumpulan lengkap 500 baris data produk e-commerce sintesis. Untuk detail sumber data sudah tertera di bawah ini, yaitu tentang platform, judul, pembuat, tautan, tanggal akses, dan juga jumlah data. Deskripsi dataset sebelum di-cleaning dan wrangling. Dataset berisi 500 data online store dengan kolom ID, product name, kategori, price, stok, rating, review, brand, data added, dan diskon. Deskripsi dataset setelah di-cleaning dan wrangling. Di sini terdapat tambahan kolom yaitu year added, month added, review score, price segment. Metode pre-processing data untuk langkah-langkah yang kami lakukan yaitu menghapus duplikasi data, mengisi nilai kosong dengan rata-rata, lalu data wrangling, mengubah data added menjadi formatted time, membuat fitur waktu, dan membuat fitur baru yang menggabungkan rating dan review. Untuk analisis deskriptif, di sini terdapat korelasi antar variabel, hasil distribusi data, dan hasil perhitungan analisis deskriptif. Lanjut yaitu visualisasi data. Yang pertama ada bar chart. Grafik ini menghitung total penjualan harga untuk setiap kategorinya. Tujuannya membandingkan jumlah penjualan pada setiap kategori produk. Yang kedua, terdapat donut chart. Grafik ini menghitung jumlah produk yang dimiliki setiap brand. Tujuannya mengetahui kategori produk yang paling banyak dibeli pelanggan. Yang ketiga, terdapat line chart. Grafik ini menunjukkan rata-rata harga produk dari waktu ke waktu. Tujuannya menampilkan perubahan jumlah penjualan dari waktu ke waktu. Yang keempat, terdapat scatter plot. Grafik ini memvisualisasikan hubungan antara dua variabel numerik dan untuk melihat bagaimana data didistribusikan. Selanjutnya, bar chart menampilkan 10 produk dengan harga tertinggi dari sekumpulan data yang telah difilter. Selanjutnya, donut chart menunjukkan persentase atau proporsi produk yang termasuk dalam setiap segmen harga terhadap total. Yang terakhir ada heat map. Grafik ini secara spesifik menunjukkan jumlah produk yang distribusi oleh setiap merek di setiap kategori produk. Untuk yang selanjutnya itu ada dashboard interaktif. Yang pertama ada header dashboard, header filter, header ringkasan metrik utama, tabel data produk, dan yang terakhir ada visualisasi grafik. Nah, ini adalah dashboard penjualan e-commerce sederhana data produk dari online store dataset yang kami buat menggunakan Python. Di sini terdapat beberapa pilihan kategori dan juga pilihan brand. Untuk kategori kami ada books, clothing, electronic, sport, toys, dan home. Untuk pilihan brand itu ada brand A, B, C, D, dan E. Ringkasan metrik utama terdapat harga rata-rata, stok rata-rata, rating rata-rata, dan jumlah produk terfilter. Nah, untuk selanjutnya adalah data produk. Ini terdapat 500 baris dataset dan juga 14 variabel yang telah kami buat. Di variabel ada ID, product name, kategori, price, stock, rating, review, brand, date added, diskon, year added, month added, review score, dan juga price segment. Untuk selanjutnya, di sini terdapat bar chart dan donut chart. Untuk bar chart itu menampilkan total penjualan harga untuk setiap kategori. Untuk donut chart menghitung jumlah produk yang dimiliki setiap brand. Berikutnya terdapat line chart. Di sini menunjukkan rata-rata harga produk dari waktu ke waktu.
Nah, untuk selanjutnya ini ada scatter plot. Grafik ini memvisualisasikan hubungan antara dua variabel numerik antara harga dan rating untuk melihat bagaimana data dapat didistribusikan. Selanjutnya ada bar chart yang menampilkan 10 produk dengan harga tertinggi dari sekumpulan data yang telah difilter. Selanjutnya terdapat donut chart. Di sini grafik menunjukkan persentase atau proporsi produk yang termasuk dalam setiap segmen harga terhadap total. Yang terakhir ada heat map. Ini menunjukkan jumlah produk yang didistribusikan oleh setiap merek atau brand di setiap kategori produk. Nah, itu tadi analisis dari kelompok kami tentang e-commerce Amazon Online Store Dataset. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan bye-bye semuanya. Terima kasih.